Wassalisu min aina tasabta malaka. Dari mana engkau usahakan hartamu? Diperiksa kira-kira apakah usaha kita untuk mendapatkan harta dengan cara yang tidak disukai Allah Ta'ala atau dengan cara yang telah diridai Allah Ta'ala. Semoga bisa mengetahui, memeriksa akan bagaimana ia mendapatkan itu semua. Karena itu semua dapat membawa kita kepada penyesalan atau dapat membawa kita menuju pada kegembiraan yang kekal, keselamatan yang kekal di akhirat kelak. Warabi'u fi ayyi syai'in sarraftahu. Keempat, dalam hal apa saja engkau belanjakan hartamu. Jadi diperiksa kembali kira-kira harta yang kita punya kita pakai untuk apa? Apa kita pakai untuk beribadah atau kita pakai untuk perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Misalnya kita punya uang beli baju, beli kopiah, beli sarung, beli celana, kemudian kita pakai beribadah. Itu harta itu dipakai dalam keridhaan Allah Ta'ala. Kita memiliki uang, lalu kita membeli makanan, lalu kita memberi makan dan minum orang-orang yang berdoa, orang-orang yang membaca Yasin, orang-orang yang membaca selawat. Itu termasuk harta yang dipakai dalam keridhaan Allah. Itu jadi kebaikan semua. Insya Allah, Allah akan membalasnya dengan ganjaran yang besar. Tapi jika seseorang memakai hartanya untuk perkara yang tidak diridai Allah, itu hanya akan menambah pikulan dosa, pikulan beban yang berat yang harus ia tanggung kelak di negeri akhirat dengan kesedihan yang berkepanjangan. Kadang-kadang manusia mengeluarkan sedikit hartanya untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan keselamatannya, untuk bekalnya di akhirat, ia merasa enggan. Ia merasa berat, padahal untuk kepentingannya. Tapi jika hartanya itu ia keluarkan untuk perkara yang sia-sia, bahkan mendatangkan dosa, ia suka mengeluarkannya. Ia bersegera mengeluarkannya. Maka berhati-hatilah, periksalah keadaan kita, jangan sampai salah dalam mengeluarkan harta yang menyebabkan dosa yang harus kita tanggung. Wal khamisu ma amilta bima alimta. Dan kelima, apa yang telah engkau perbuat dengan ilmu yang telah engkau ketahui. Jadi ditanya pula ilmu, apakah dengan ilmu itu ia semakin taat kepada Allah? Apakah dengan ilmu itu ia semakin dekat kepada Allah? Apakah dengan ilmu itu ia semakin banyak mengingat akan Allah Ta'ala? Jangan sampai dengan ilmu itu ia semakin jauh kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai dengan ilmu itu ia berani akan Allah Ta'ala. Jangan sampai dengan ilmu itu ia membawa kehancuran bagi makhluk Allah Ta'ala.
Wa fi hadisin akhara qala alaihi salamu awwalu ma yus'alul abdu yaumal qiyamati anin na'im. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal pertama yang akan ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat adalah mengenai kenikmatan. Yuqalu alam nusihha jismaka alam nurwika bil ma'il baridi. Akan dikatakan kepada hamba itu, bukankah kami telah menyehatkan tubuhmu? Jadi ditanya kepada hamba itu, bukankah kami telah menyehatkan tubuhmu? Jadi tubuh yang sehat itu apakah dipakai untuk beribadah kepada Allah? Apakah dipakai untuk perkara yang memang diperintahkan Allah Ta'ala? Atau tubuh yang sehat itu dipakai untuk yang tidak disukai Allah? Bukankah kami telah menyegarkan dirimu dengan air yang dingin? Ya, jadi ini maksudnya manusia tidak bisa membantah. Manusia sudah diberi kesehatan, sudah diberi nikmat, kira-kira itu semua dipakai untuk taat kepada Allah, apa dipakai untuk sesuatu yang tidak disukai Allah, atau untuk sesuatu yang tidak diridai Allah. Tubuh yang sehat, misalnya, dipakai untuk mendatangi majelis yasin, dipakai untuk mendatangi majelis selawat, majelis berjanji. Tubuh yang sehat. Kemudian tenggorokan yang haus dipakai untuk minum air yang segar setelah berdoa, setelah membaca yasin, setelah membaca Al-Quran, setelah membaca selawat. Itu bagus. Itu akan mendatangkan rahmat. Umur diberkahi, selamat dunia dan akhirat. Demikianlah kita lanjutkan kembali di lain waktu tafsir surah Yasin ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.